Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan dengan topik seksual, betul ya? Kalau Erikson membahas perkembangan psikososialnya. Nah, jadi kalau ciri khas dari teori Erikson itu adanya versus di sini. Nih, ada kata-kata versus. Itu yang membedakan dengan yang lainnya dan mudah dihafalkan. Nah, di tahapan infansi, menurut Erikson itu dia berada atau infan itu berada pada tahapan percaya versus tidak percaya. Apa maksudnya? Ya. Nah, untuk semuanya ini silakan dibaca. Saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja, ya. Nah, percaya versus tidak percaya karena pada masa infan ini, masa individu berada pada tahapan bayi, dia punya tugas perkembangan yang berat. Tugas perkembangan berat dan tugas perkembangan yang pertama yaitu menumbuhkan rasa percaya. Ya. Bila kebutuhan fisik dan emosional bayi dapat terpenuhi dalam kehangatan dan rasa cinta kasih dari orang tua dan keluarganya, maka bayi akan mulai mengembangkan rasa bahwa dunia dapat dia percaya. Jadi contohnya anak itu menangis, si bayi ini menangis kenceng gitu ya. Menangis kenceng, lama, terus tidak ada yang mau menggendong dia. Tidak ada yang datang pada dia, tidak ada yang mau menggendong dia. Hari-hari selanjutnya juga seperti itu. Dia menghabiskan waktunya dengan menangis dan tidak ada yang menggendong dia. Kasus yang banyak terjadi dengan keadaan seperti ini adalah kita bisa temukan di panti asuhan, gitu, dimana dalam satu kamar itu ada banyak bayi di situ ya, mungkin ada 10 bayi misalnya. Tapi pengasuhnya hanya 2 atau 1 orang, gitu, yang tidak pada saat semuanya nangis, tidak bisa dia itu yang cuman berdua itu. Mereka yang cuma berdua itu mengambil semuanya kan tidak mungkin. Jadi pasti ada banyak bayi yang dibiarkan menangis. Nah, ketika bayi dalam kondisi seperti itu, dia menangis. Kalau kita sekarang harus memahami bahwa ketika seorang bayi menangis, artinya dia membutuhkan sesuatu. Mungkin dia lapar, mungkin dia sakit, mungkin dia tidak nyaman, atau popoknya basah gitu ya. Nah, tapi ketika orang dewasa atau lingkungannya tidak menyadari atau tidak memahami bahwa dia menangis, bayi menangis karena membutuhkan sesuatu, maka bayi itu akan dibiarkan. Baik itu kondisinya disengaja atau tidak disengaja. Seperti di panti asuhan kan itu situasionalnya tidak disengaja. Tidak bisa ditangani gitu ya. Nah, maka bayi itu akan merasa di dalam dirinya, kenapa semua orang membiarkan saya? Kenapa memangnya saya ini jelek ya? Memangnya saya ini tidak diinginkan oleh orang lain ya? Gitu. Sehingga muncullah rasa bahwa oh ya udah gitu, berarti orang-orang memang tidak menginginkan saya. Nah, perasaan seperti itu adalah tanda-tanda bahwa anak ini atau bayi ini tidak percaya pada lingkungan sekitarnya. Nah, berbeda dengan anak atau bayi yang berada di lingkungan keluarga, ketika dia baru nangis sedikit, sudah digendong ya, sudah dinenenin gitu, sudah dicek popoknya apakah sudah basah atau penuh, terus kenapa dia menangis, dieyong. Nah, itu akan si anak itu akan percaya bahwa dirinya itu disayangi, dirinya itu diterima oleh orang luar, oleh orang sekitarnya, bahwa ibu saya menyayangi saya, ayah saya menyayangi saya. Akhirnya dia percaya pada orang tuanya, pada lingkungannya, pada keluarganya. Nah, apa imbasnya? Imbasnya adalah ketika bayi itu yang ditumbuhkan oleh seorang bayi itu adalah rasa tidak percayanya, maka sampai dia nanti besar pun dia akan menjadi tidak percaya pada lingkungannya. Nah, rasa ini akan menimbulkan dia lebih pendiam,
atau mungkin dia tidak percaya diri ya, menyalahkan diri sendiri. Nah, itu atau tidak punya harga diri misalnya, harga diri rendah misalnya, itu adalah salah satu efeknya mungkin saja karena pada masa infannya dia tidak mendapatkan perlakuan yang seharusnya ketika dia membutuhkan atau ketika dia menangis ya pada usia bayi. Nah, itu ciri-ciri dari periode percaya versus tidak percaya pada anak infan. Nah, sekarang kita lanjut ke toddler. Nah, anak toddler usia 2 tahun sampai 3 tahun itu mengembangkan otonomi versus malu dan ragu. Artinya, kalau dia tidak mengembangkan otonomi ini, maka dia mengembangkan rasa malu dan ragu. Jadi, tugas perkembangan usia toddler adalah memperoleh rasa otonomi daripada rasa malu dan ragu. Ya, kenapa? Karena kita udah bahas ya, pada anak toddler itu sedang ada masanya dia berada di egois. Jadi anak itu egois. Semua punya dia, gitu ya. Boneka semua punya dia. Mobil-mobilan semua punya dia. Makanan punya dia. Baju punya dia. Nah, itu adalah otonominya dia, gitu. Otonomi itu hak saya atau wewenang saya, daerah kekuasaan saya. Itu namanya otonomi. Tapi ketika orang tuanya bilang, kamu nggak boleh, ini bukan punya kamu, gitu ya. Kamu nggak punya apa-apa, gitu. Kamu nggak boleh pegang ini, nggak boleh main itu, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Nah, dia itu jadi menumbuhkan rasa ragu-ragu gitu dan rasa malu gitu. Malu kenapa dia malu? Karena ketika dia mau melakukan sesuatu, ketika dia mau main dengan bonekanya, dia itu merasa takut salah gitu ya, sehingga kalau nanti orang tuanya marah, kemudian dia dilihat oleh orang lain, kalau dia dimarahi oleh orang tuanya, dia akan merasa malu gitu. Juga kalau mau main kan jadi ragu, boleh nggak ya saya main oleh orang tua saya gitu. Nanti kalau orang tua saya bilang nggak boleh, saya malu sama orang lain. Nah, jadi itu yang dikembangkannya ketika orang tua tidak tahu bagaimana harus menempatkan dirinya ketika menghadapi anak toddler. Nah, jadi tapi ya ini ada ininya ya. Sukses pada tahap ini tidak berarti bahwa toddler meskipun sebagai orang dewasa akan menunjukkan perilaku otonomi di setiap situasi kehidupannya. Artinya otonomi yang dia dapatkan itu tidak selalu baik. Jadi orang tua juga harus mengajarkan atau mendidik anaknya kapan dia punya otonomi penuh, kapan tidak. Gitu. Contohnya ketika ada saudara yang datang seumuran gitu ya, toddler, dan ingin bermain bersama. Nah, kalau otonomi ini dalam tingkat yang luar biasa tingginya, maka si anak ini tidak akan bisa berbagi dengan orang lain. Itu juga salah. Nah, itu juga kurang baik ya. Jadi harus diarahkan, harus diajarkan, dikasih tahu anaknya bahwa berbagi juga penting. Jadi tidak semuanya otonomi itu untuk anak itu. Nah, harus dididik gitu ya. Tapi juga tidak juga melarang segalanya gitu. Nah, kalau anak itu menumbuhkan rasa malu dan ragunya lebih besar, maka dia akan menjadi individu yang tidak percaya diri tadi ya. Sama seperti yang sebelumnya, nggak percaya dirinya karena mau melakukan apa-apa dia takut salah. Padahal sebetulnya dia bisa, cuman dia takut salah gitu ya. Sehingga tidak berkembang. Nantinya dia jadi orang yang tidak punya inovasi, tidak ada kreativitas, melempem, pasif gitu ya. Nah, itu juga untuk keberlangsungan hidupnya nanti dia lebih bergantung pada orang-orang di sekitarnya. Ya, kita lanjut ke usia preschool. Preschool itu tahap prasekolah ya. Apa yang dikembangkan?
yang dikembangkan adalah inisiatif versus rasa bersalah. Jadi inisiatif itu saya bisa gitu ya. Contohnya pada anak usia ini adalah anak usia TK, ketika ibunya mencoba menggunting kertas gitu, si anak ini akan bilang, "Ibu, aku bisa, aku mau gitu ya, aku mau coba." Nah, momen-momen seperti itu harus dikembangkan oleh orang tua atau oleh keluarga gitu, karena pada saat-saat inilah si anak itu ya harus diyakini bahwa memang dia bisa, walaupun sebenarnya ketika menggunting kertas jadinya berantakan gitu ya. Ketika mau membantu ibunya mengocek telur jadinya tumpah. Nah, tapi itu adalah proses belajar dia bahwa sebetulnya dia bisa. Nah, apa kebalikannya? Kebalikannya, kalau orang tuanya ini tidak memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berinisiatif, jadi ketika anaknya, "Bu, aku bisa." Jangan gitu ya. Semuanya jangan gitu. Orang tuanya tidak memberikan kesempatan untuk membiarkan anak mencoba dengan banyak alasan. Contohnya takut pekerjaannya jadi berantakan, takut waktu menjadi lebih lama gitu. Kan jadi orang tua kadang-kadang suka capek, tidak punya waktu banyak ya, sehingga si anak itu tidak diberi ruang untuk untuk mencoba. Akhirnya anak ini akan mengembangkan rasa bersalah gitu, rasa bersalah. Jadi misalnya gini, "Ibu, aku bisa gitu ya, aku mau." Nah, ketika ibu memberikan, si anak itu ternyata salah mengerjakannya. Contoh tadi ketika orang tua ibu sedang mengocok telur gitu ya, si anaknya ingin memaksa mencoba, akhirnya ibu memberikan gitu ya. Nah, ketika ibu memberikan, anak mengocok telur itu dan telur itu tumpah, jadi berantakan kemana-mana sehingga menyebabkan ibunya marah. "Tuh kan ibu bilang juga apa, kamu nggak bisa gitu. Nah, nanti lain kali nggak usah bantu-bantu ibu gitu ya." Nah, itu adalah sudah membuat si anak itu sudah merasa bersalah. Jadi jangan salah bahwa anak prasekolah ini sangat mudah dia tersinggung gitu ya, karena ucapan-ucapan keras orang tuanya. Nah, anak-anak yang mengembangkan rasa bersalah ini adalah anak-anak yang tidak mampu berkompetisi di masa yang akan datang. Jadi dia itu ya terserah gitu, misalnya, "Ayo kamu bisa, kamu harus belajar dengan baik, kamu harus dapat ranking yang paling tinggi atau nilai yang tertinggi." Nah, anak-anak ini tidak bisa seperti itu. Karena apa? Dari kecil dia sudah merasa bersalah karena orang tuanya setiap kali dia melakukan kesalahan, orang tuanya selalu marah. Padahal anak-anak ini kalau dalam hal lain-lain tuh belum bisa rapi. Menggambar belum bisa rapi, gunting juga belum bisa, apalagi hal-hal yang masak kayak gitu atau membantu ibu. Pasti pekerjaannya akan berantakan, dan ini membutuhkan pemahaman atau pengertian dari ibu atau ibu dan keluarganya, ibu, ayah, dan keluarganya. Kemudian di usia sekolah yang dikembangkan adalah industri versus inferior. Industri itu mewujudkan atau menghasilkan karya gitu ya, menghasilkan sesuatu. Jadi pada anak SD itu biasanya anak-anak itu diminta gurunya untuk banyak belajar keterampilan gitu ya, banyak belajar bagaimana menggunakan alat-alat sederhana. Ya, contohnya aja membuat akuarium misalnya, atau membuat percobaan dengan toge dengan kacang hijau, nanti lama-lama dia akan tumbuh si togenya itu ya. Nah, itu belajar gitu. Kemudian belajar bagaimana bermain dan bekerja sama dengan teman sebaya, karena pada anak usia sekolah ini ya usia SD maksudnya ya,
itu sering banget kerja kelompok gitu, membuat figuran, membuat karya seni itu bekerja dengan temannya atau menyelesaikan pekerjaan rumah dengan temannya. Nah, itu industri ya, industri. Tapi ketika si orang tua ini tidak mendukung atau ibu saya mau kerja kelompok, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi ada membatasi pergaulannya dengan teman-teman sebayanya, padahal anak SD ini lagi butuh itu. Maka dia akan menumbuhkan rasa inferior. Inferior itu rasa tertutup ya, tidak bisa mengekspresikan perasaannya gitu. Ini juga banyak terjadi pada anak-anak yang tidak bisa sekolah, bukan karena dia tidak punya uang ya. Kalau anak-anak yang tidak punya uang, tidak sekolah, itu mereka lebih banyak menjadi anak jalanan dan banyak sekali kegiatan yang bisa mereka explore di jalanan gitu, sehingga badannya aktif, sosialnya juga jalan. Tapi inferior ini banyak terjadi pada anak-anak yang dia mengalami sakit kronis. Contohnya anak dengan penyakit jantung, di mana segala aktivitasnya dibatasi, sekolah pun dibatasi karena sering sakit, atau leukemia misalnya ya, atau penyakit darah yang lain yang menyebabkan dia lebih banyak diam di rumah karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk pergi ke sekolah. Nah, sehingga dia juga akan menimbulkan banyak atau menumbuhkan rasa inferior, tertutup, karena dia tidak punya banyak kesempatan untuk belajar keterampilan atau berkolaborasi dengan teman-temannya ya. Nah, kita lanjut ke adolescence. Adolescence itu identitas versus bingung peran. Ini remaja ya. Jadi dia mulai mengembangkan identitas dirinya, saya gitu. Saya ini siapa gitu ya. Jadi dia lebih banyak mendekatkan dirinya kepada idolanya. Misalnya kalau zaman-zamannya band Korea misalnya siapa ya, dia mengembangkan identitasnya tuh seperti itu. Saya itu seperti idola saya, idol saya, seperti itu. Dia ikutin dari cara pakaiannya, dia ikutin cara lifestyle si idola itu dia ikutin. Nah, itu dia mengembangkan identitasnya seperti itu ya. Nah, proses ini terjadi sepanjang masa dan teman sebaya atau teman sepermainan memiliki peran yang sangat penting. Artinya pada usia remaja ini berbeda dengan usia sekolah. Kalau usia sekolah kan teman bermain, tapi kalau teman bermain sesama jenis ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi kalau pada remaja ini teman itu jadi sangat berpengaruh, punya peran dalam hidupnya. Dia akan berteman dengan yang idolanya sama dengan dia gitu ya, baik itu perempuan maupun itu laki-laki. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika dia tidak punya sosok yang bisa dia idolakan gitu ya. Idola itu sebenarnya bukan hanya artis, bukan hanya selebritas, tapi idola itu bagaimana orang tuanya mengarahkan dia. Bisa saja idolanya itu adalah ibunya atau ayahnya gitu. Tapi ketika dia tidak punya idola atau sosok yang bisa dia jadi panutan, contohnya pada anak-anak yang broken home misalnya ya, ibu dan bapaknya cerai, kemudian ibunya menikah lagi, bapaknya menikah lagi, kemudian pasangan yang barunya juga punya masalah gitu dengan ibu bapaknya, sehingga dia bingung, dia tuh siapa sih saya ini gitu ya, saya bingung, saya harus ikut siapa sekarang. Nah, itu nanti ketika pergaulan teman-temannya masuk, misalnya dia bisa aja sih menjadi disorientasi seksual, jadi bisa ke arah misalnya gay atau lesbian. Itu juga salah satu penyebabnya, bisa pada tahapan remaja ini bisa karena dia bingung peran gitu ya, dia tidak punya
seseorang yang bisa dia jadikan panutan. Walaupun untuk LSL ini atau lelaki suka lelaki ini atau lesbian punya banyak faktor penyebab, cuman adolescence di remaja dengan bingung peran juga bisa menjadi penyebab. Oke, saya rasa itu saja untuk teori Erikson. Selanjutnya nanti saya akan membahas teori Kohlberg.